Nama Bunda Korla hingga kini tak luput dari perbincangan hangat. Bagaimana tidak, alih-alih menikmati liburan ke Indonesia, wanita bernama asli Cynthia Korla Priscilia itu justru mendapat berbagai tudingan negatif dari beberapa pihak. Bahkan beberapa dari mereka pun berusaha untuk membongkar aib wanita berusia 49 tahun itu. Diketahui, aktris sensasional Nikita Mirzani hingga Isa Zega secara gamblang menyebut jika Bunda Korla adalah seorang transgender. Namun hal tersebut nyata-nyata sempat dibantah oleh Bunda Korla. Mantan model lawas itu menyebut jika dirinya telah memiliki anak. Ya, isu miring itu tentu semakin menjadi tanda tanya besar publik. Kendati demikian, seorang dokter ahli turut menyoroti hal tersebut. Lantas, seperti apakah pengamatan tentang transgender menurut Dr. Boyke? Itu fakta, itu bukan rumor ya, bisa dibuktikan ke rumah sakit aja, namanya aslinya Idrus. Jadi nama dia itu Bapak Idrus, gitu. Jadi dia sama teman-temannya nama perempuannya. Habis itu lagi viral namanya Korla gitu. Jadi memang dia transgender, dulunya laki-laki gitu. Jadi dia operasi kelamin itu tahun 80-an. Tahun 90-an, sorry, bukan tahun 80-an. Tahun 90-an. Dia kan lahir tahun 77-an. Jadi dia 74 ya, iya. Dia operasi kelamin tahun 90, tahun 90. Ya, jadi transgender itu adalah satu keadaan di mana gender seseorang itu merasa tidak sesuai dengan gender dan ekspresi seksualnya. Ya, misalnya seseorang berbadan laki-laki tetapi dia merasa dirinya seorang wanita, jiwanya adalah seorang wanita. Transgender bisa terjadi dua hal. Seorang laki-laki yang ingin menjadi perempuan, ya, atau seorang perempuan yang ingin menjadi laki-laki. Itu dua-duanya bisa seperti itu. Berbeda ya, dengan orientasi seksualnya tidak selalu harus seorang laki-laki yang menjadi perempuan itu kemudian orientasi seksnya menjadi sesama jenis, enggak juga. Ya, bisa saja kepada perempuan normal tetapi dia merasa jiwanya seperti perempuan. Jadi ketika seseorang merasa dirinya tidak sesuai dengan gendernya, sesuai dengan ekspresi seksualnya, maka mereka berusaha untuk mengubah dirinya seperti yang dia rasakan. Misalnya seorang laki-laki, dia berusaha untuk menjadi tampil seperti wanita, menggunakan mula-mula mungkin di awal-awal hanya menggunakan pakaian wanita, kemudian dia juga ingin supaya payudaranya besar, dia melakukan pemberian obat-obat hormonal untuk memperbesar payudara, ya. Kemudian dia juga pada akhirnya menjadi trans. Kalau seksual itu sudah berubah alat kelaminnya, ya, dia menjadi transseksual, diubah alat kelaminnya, yang tadinya alat kelaminnya laki-laki dihilangkan, itu namanya kedua testis dan penisnya, kemudian diubahnya menjadi vagina, seperti itu. Sebenarnya gini loh, tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah, ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu, gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Mempercantik diri, merapikan diri, memakai baju yang bagus, tidak ada salahnya. Sulit. Ya, sekarang operasi itu sedemikian rupa. Dulu kita masih membedakan seorang pria dan wanita, seorang trans dengan seorang wanita yang boleh dibilang normal, wanita beneran, ya. Itu bisa dilihat kalau dia operasi apapun yang nggak bisa dihilangkan jakun. Jakun itu nggak bisa dihilangkan. Saya pernah juga ke Thailand, ya, banyak sekali di Thailand ini gender, ya, trans wanita yang menjadi wanita, tapi mereka biasanya jakunnya juga tidak bisa dihilangkan. Namun sekarang dengan teknologi tertentu jakunnya juga bisa hilang, gitu loh, dan dia bisa lebih cantik daripada wanita yang sungguhan. Nah, untuk membedakannya apa? Paling gampang adalah dengan pemeriksaan USG. Ya, apakah dia punya rahim atau enggak, satu. Atau kedua, ya dibuka. Ya, kalau dia belum merubah alat kelaminnya, pasti dia mempunyai alat kelamin pria. Misalnya ini pada trans wanita, ya. Kalau pada trans pria sama juga. Ya, bisa dilihat apakah dia seorang wanita itu di USG, apakah masih ada rahimnya atau dia tidak ada rahimnya. Jadi gini,
ya. Transgender perempuan kan laki-laki yang berubah menjadi perempuan. Berarti apa? Atau waria, katakan dia. Berarti apa? Berarti kan dia tidak punya yang namanya rahim. Even itu dibuatkan rahim-rahiman, tidak mungkin bisa. Jadi dia pasti, kalaupun dia mengaku dia punya anak, pasti itu anak angkat. Oh iya, justru itu yang paling kita takutkan, ya. Seseorang yang merubah dirinya menjadi wanita itu pertama osteoporosis, tulang-tulangnya akan mudah lebih cepat keropos, ya. Kemudian juga dia karena menggunakan hormon-hormon seperti itu, ya, daya tahan tubuhnya lebih menurun, ya, sehingga lebih mudah terserang berbagai macam penyakit, ya. Penggunaan hormon-hormon untuk payudara, untuk apa, itu tentu tidak bebas daripada efek samping. Ada beberapa yang mengalami lebih risiko terkena stroke, ya, lebih risiko terkena pengentalan darah, lebih risiko terkena serangan jantung. Itu lebih banyak orang-orang yang menggunakan hormon-hormon, ya, untuk menjadikan seorang itu wanita hanya karena ingin menjadi misalnya stand up comedy yang terkenal, atau pengen dekat-dekat menjadi orang terkenal, gayanya diubah dan sebagainya diubah sehingga dia menjadi transgender. Itu tidak benar, ya. Makanya kan di dalam acara-acara televisi pun itu tidak mendidik kalau hal-hal yang seperti itu. Misalnya pakaian perempuan berpakaian laki-laki berpakaian perempuan dan sebagainya, kemudian dia itu menjadi menghibur, ya nggak usah lah. Laki-laki berpakaian laki-laki, perempuan berpakaian perempuan. Terlepas dari itu semua, perseteruan antara Bunda Korla dengan Nikita Mirzani nyatanya hingga saat ini masih terus memanas. Bagaimana tidak, usai memberikan saweran uang senilai 100 juta pada beberapa waktu lalu terhadap Bunda Korla, aktris sensasional itu kini berkoar-koar meminta uang tersebut dikembalikan lagi. Aksi minta kembalikan uang saweran tersebut Nikita lakukan setelah dirinya terlibat cekcok dengan Bunda Korla. Entah main-main atau tidak, yang jelas usai kehebohan itu mencuat ke permukaan publik, tak sedikit warganet yang menghujat dirinya. Lantas seperti apakah konflik tersebut di mata ahli hukum? Dan hal apakah yang dapat Bunda Korla lakukan usai dirinya diserang? Tinggal dilakukan upaya hukum kan kita kan menganut dua jalur kan, pidana dan perdata. Pidana berarti dilaporkan ke kepolisian, berarti ada dugaan-dugaan memang pelanggaran tindak pidana secara objektif ataupun subjektif, mungkin dari penghinaannya, pencemaran nama baik, atau kejahatan-kejahatan misalnya pencucian uang dan lain-lain. Silakan saja sepanjang ada alat bukti. Perdatanya yang langsung digugat lewat pengadilan. Nanti biarkan majelis hakim yang menentukan atau menguji materi. Ada dugaan pelanggaran perdata, tidak. Ada dugaan pelanggaran pidana, tidak. Gitu. Nah di situ nanti yang membuktikan bukan pelapor, bukan terlapor, tapi pihak aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan yang menentukan sudah ada dugaan pelanggaran hukum nggak, baik pidana ataupun perdata. Kalau pidana berarti lapor ke kepolisian dulu gitu loh, mungkin ke Polda Metro Jaya. Dari sana kalau memang ada alat bukti berarti kan dilakukan BAI itu, berita acara investigasi atau klarifikasi. Nanti harus ada alat bukti lain yang termasuk saksi ahli dan dokumen yang mengindikasikan bahwa sudah terjadi tindak pidana. Tinggal tindak pidananya apa, undang-undang ITE kah? Atau kriminal pidum lainnya, pidana umum misalnya tadi penipuan, penggelapan, atau mungkin pencucian uang dan lain-lain. Biarkan aparat penegak hukum yang menentukan sudah terjadi pelanggaran hukum nggak, baik pidana ataupun perdata. Dari sisi sosial memang semuanya memiliki kepentingan di sini. Artinya ada keinginan-keinginan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan haknya. Kalau saya lihat haknya artinya pada saat sebelumnya ada sebuah mungkin katakanlah donasi, lebih tepatnya donasi yang sudah diberikan, mungkin sudah ditransfer, mungkin sudah diberikan secara cash,
kita nggak tahu juga, senilai lumayan signifikan juga. Kemudian dalam perjalanan pada saat masuk ke Indonesia, influencer ini mungkin ada tanda kutip perikatan, hukum perikatan, bahwa kalau ke Indonesia harus memakai produk A, kemudian harus di-endorse-nya B, kemudian pada saat acara di-organize oleh C, tiba-tiba berubah. Yang tadinya sudah ABC, tiba-tiba jadi DCE gitu lah. Produknya produk D, kemudian organizer-nya E, kemudian endorse-nya oleh F gitu kira-kira. Jadi di sana ada sebuah mungkin perikatan yang tanda kutip terlanggar. Tapi nyatanya pada saat di Indonesia mungkin berbeda. Jadi disitulah, ya udah kembalikan dong gitu. Tapi sejatinya namanya sumbangan ya, kalau memang betul sumbangan ya, tidak boleh diambil kembali. Karena namanya sumbangan kan ikhlas.